Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Laura dalam liputan khusus Ganapers SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru dan review kurikulum di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung tahun 2026. Penasaran bagaimana keseruan acaranya? Yuk terus ikutin aku! Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung menyelenggarakan workshop peningkatan kompetensi guru dan review kurikulum tahun 2026 yang berlangsung selama 5 hari, mulai dari 30 Juni hingga 4 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan sebagai wujud komitmen sekolah dalam meningkatkan kompetensi pendidik sekaligus menyempurnakan kurikulum agar selaras dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah DRS I Gusti Made Subrate MAG mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai wadah berbagai pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat kolaborasi antara guru demi kemajuan SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Workshop dibuka oleh Ana Agung Ismi Vera Laksmi Dewi, Kepala Bidang Pembinaan SMA sebagai perwakilan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, beliau membahas arah kebijakan pendidikan serta pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi dinamika perubahan kurikulum. Pada wawancara bersama tim Ganapers, beliau menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menghimbau satuan pendidikan menengah atas untuk melaksanakan kegiatan ini. Review kurikulum ini memang kami dari Dinas menghimbau untuk semua satuan pendidikan, dalam hal ini satuan pendidikan menengah atas, untuk wajib melaksanakan karena setiap tahun kurikulum ini ada pembenahan, ada istilahnya perubahan, mungkin ada sesuatu yang diganti atau sesuatu untuk perlengkapan. Nah, disinilah kita gunanya mereview apakah kurikulumnya nanti di tahun depan yang berjalan pengajaran baru ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianjurkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kita harus mengacu kepada SMP untuk standar kurikulum di seluruh provinsi di Indonesia agar tidak ada pembedaan antara kurikulum di Provinsi Bali dengan provinsi yang lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Pada hari kedua, materi disampaikan oleh IKD Arta SPD selaku pengawas pendidikan Provinsi Bali untuk SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Beliau membahas penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum nasional, serta menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh warga sekolah, didukung oleh pengembangan kompetensi guru, serta kesiapan administrasi dan perangkat pembelajaran. Beliau juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi kurikulum 2026, khususnya di sekolah swasta, adalah memperkuat karakter peserta didik yang saat ini dinilai mengalami penurunan. Jadi untuk kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan, khususnya pada sekolah-sekolah swasta, ini tantangannya tentu pertama adalah di pembuatan karakter. Karena kita tahu bahwa karakteristik murid-murid kita, anak-anak kita pada dewasa ini itu sudah mengalami degradasi. Syukurnya nanti di sekolah, pihak sekolah khususnya memuat semua tata aturan, perundangan ataupun kebijakan dari sekolah untuk menguatkan karakter. Kemudian yang kedua tantangannya adalah karena kita di sekolah swasta memiliki nilai plus kepada usahaan, khususnya ini juga akan kita adopsi di kurikulum,
untuk menguatkan bagaimana kompetensi anak-anak kita, sehingga mereka memiliki nilai plus ketika sudah menamatkan pendidikan di SMAPSA, itu mereka bisa nanti bersaing di dunia kerja ataupun di dunia lainnya, khususnya di pengembangan kewirausahaan ke depan. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan waktunya. Oke, terima kasih. Pada hari berikutnya, materi disampaikan oleh Niwayan Adnyani SPD MPD yang membahas depth learning, pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan STEM. Beliau menekankan pentingnya pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, serta penyesuaian dengan kebutuhan setiap peserta didik agar tercipta pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kreatif. Ibu Niwayan Adnyani turut menyampaikan bahwa pengembangan kurikulum tidak berarti mengubah pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan kurikulum dengan kebijakan pemerintah, sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan sekolah. Untuk kurikulum saat ini itu kan kalau pedoman tulisan kurikulum itu sudah ada, tinggal kita menyelaraskan antara yang pertama programnya pemerintah khususnya di bidang pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lagi satu disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah kita. Kita kan sudah punya karakteristik tersendiri di sini yang sudah sangat terkenal nih di SMA Saraswati Kelungkungnya ini gitu. Jadi kalau ingin mau memajukan kurikulum, pemetaan itu harus dilakukan dari berbagai aspek. Kemudian yang paling utama semua program landasan utama itu dikembalikan ke karakteristik sekolah. Jadi ada program prioritas A, sekolah kita seperti apa sih? Jadi kita akan jawab seperti apa, itu baru namanya kurikulum yang berbasis karakteristik peserta didik dan karakteristik sekolah. Gitu. Terima kasih ya Ibu ya atas jawabannya. Semoga semakin maju ya SMAPSA Kelungkungnya, ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Terima kasih Ibu. Di hari berikutnya, materi disampaikan oleh Leni Lailia MPD, menyampaikan materi tentang strategi peningkatan kemampuan literasi kritis dan numeratif aplikatif. Beliau menjelaskan pentingnya penerapan strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan numerasi peserta didik melalui aktivitas yang kontekstual dan aplikatif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Materi kedua disampaikan oleh Imade Agus Suputrayasa SPD MPD yang mengangkat tema pemanfaatan teknologi dan AI. Dalam pembelajaran, beliau menjelaskan bahwa teknologi dan AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan media, perangkat ajar, dan evaluasi pembelajaran dengan tetap menyesuaikan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Di hari keempat, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi musyawarah guru mata pelajaran MGMP, Ketua Panitia Igusti Ayu Triska Sri Urmila Dewi SPD MPD, menyampaikan kegiatan ini ditunjukkan agar guru-guru dapat berdiskusi dengan MGMP masing-masing dan menghasilkan perangkat ajar yang telah disesuaikan dengan ilmu yang telah didapat dari para narasumber. Pada hari terakhir, seluruh peserta melaksanakan kegiatan review kurikulum melalui diskusi dan evaluasi bersama terhadap dokumen kurikulum sekolah. Setiap guru memberikan saran dan masukan sebagai upaya menyempurnakan kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan tuntunan dunia kerja, khususnya pada bidang pariwisata. Melalui workshop review kurikulum dan peningkatan kompetensi berkelanjutan guru 2026 ini, diharapkan seluruh guru SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung semakin siap menghadapi tantangan dunia pendidikan
mampu mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna, serta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, workshop ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung sebagai sekolah yang unggul, berkarakter, adaptif, serta mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu dia workshop peningkatan kompetensi guru dan review kurikulum di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung tahun 2026. Terima kasih sudah menonton. Dah.